الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Wanabitina azakumullah. Telah diuraikan pada majelis yang pertama makna demokrasi, sejarah munculnya demokrasi, rukun-rukun demokrasi, yang dari situ kita bisa mengetahui hukum atas pemahaman demokrasi. Terakhir yang kita bahas ialah buah demokrasi, yaitu intikhabat, sistem pemilu yang dibangun di atas asas demokrasi. Yang terakhir kita bahas pula ialah kerusakan-kerusakan yang ada pada pemilu, intikhabat. Yang pertama ialah termasuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal dalam bentuk syirkut ta'ah, kesyirikan dalam bentuk ketaatan. Baik, di antara kerusakan yang dimunculkan oleh pemilu berasaskan demokrasi ialah tamziqu wihdatil muslimin, mengoyak-ngoyak persatuan kaum muslimin, merobek-robek keutuhan kaum muslimin. Ikhwan fillah azakumullah, sesuatu yang nyata, yang real, yang tidak mungkin diingkari, bahwasanya pemilu itu diadakan untuk mengayomi dan membawahi sekian banyak partai-partai yang tampil, partai-partai yang muncul untuk menggapai sebuah kepemimpinan. Dari partai-partai yang muncul tadi, nampak sangat jelas dari situ terjadinya perpecahan-perpecahan di tubuh kaum muslimin. Muslimin yang tadinya bersatu padu dengan nama Islam, dengan nama muslimin, bersaudara di atas keimanannya, mereka akhirnya terpecah belah menjadi berpartai-partai, menjadi bergolong-golongan. Ada partai A, ada partai B, ada partai C, yang semuanya memerlukan suara rakyat, yang semuanya beramai-ramai mengkampanyekan misi dan visi partainya di hadapan masyarakat guna mendapatkan pengikut yang sebanyak-banyaknya. Maka kaum muslimin pun jelas terpecah belah dengan berbagai macam partai tadi. Kalau partainya dua, terpecah menjadi dua. Kalau partainya tiga, terpecah menjadi tiga, selain yang ahlul haq. Bisa dibayangkan kalau kemudian partainya itu puluhan, sampai 45 partai, sampai 75 partai dalam sebuah bangsa dan negara. Sasaran utamanya adalah komunitas Islam wal muslimin. Maka masing-masing umat Islam terkotak-kotak, terpecah belah menjadi sekian banyak partai-partai tadi. Itu jelas barakallahu fikum mengoyak-ngoyak persatuan kaum muslimin.
Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Kalau yang terjadi adalah muslimin berpartai-partai, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, satu sama lain saling menguatkan. Bahkan dalam Al-Quran, dalam nas Al-Quranul Karim, tindakan berpartai-partai itu merupakan akhlaknya kaum musyrikin, akhlaknya orang-orang kafir, akhlaknya orang-orang kafir. Sesuatu yang sangat dikecam dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Rum, Allah menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalian jangan seperti kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berpartai-partai, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Masing-masing partai bangga dengan apa yang ada padanya. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya berpartai-partai itu merupakan sifatnya kaum musyrikin, sifatnya orang-orang kafir. Allah menegaskan pula tindakan berpartai-partai itu berarti memecah belah agama, memecah belah Islam wal muslimin, perpecahan di tengah-tengah umat. Dan Allah menegaskan poin yang ketiga, bahwasanya masing-masing partai itu bangga dengan apa yang ada padanya. Ini disebutkan dalam poin yang berikutnya insyaallah ta'ala. Sehingga pecah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Itu gambaran secara umum. Sekarang antum bayangkan satu desa, semuanya kaum muslimin. Begitu masuk yang namanya partai-partai tadi, apalagi di masa-masa pemilihan, partainya jumlahnya 45. Semuanya masuk di desa tadi. Paling ya 500 kakak. Gitu kan? Kurang banyak. Hah? Kurang banyak. 1000 kakak. Barakallahu fikum. Banyaknya. Dimasuki 45 partai tadi. Bisa membayangkan satu desa itu warnanya 45. Bukan semangat 45, warnanya 45. Yang ini partai ini, yang ini partai ini, yang ini partai ini, yang ini partai ini, dan masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka. Bayangkan satu desa terpecah belah menjadi 45 partai. Bisa antum bayangkan satu rumah isinya berapa orang? Satu kakak itu. Ini udah banyak, ini anak udah gede-gede semua ini. Bisa antum bayangkan bapaknya partai A, ibunya partai B, anak laki-laki yang pertama partainya C, anak yang perempuan partainya D, anak yang ketiga partainya E. Bedo kabeh. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang bapak bangga dengan partainya, yang ibu bangga dengan partainya, yang anak bangga dengan partainya. Wah subhanallah, kok masing-masingnya sebagai juru kampanyenya. La haula wala quwata illa billah. Bapaknya tampil mengkampanyekan partai yang dia sukai. Di saat yang sama istrinya kampanye menyuarakan partai yang dia sukai berseberangan dengan partai suaminya. Di saat yang sama anak-anaknya semuanya tampil sebagai juru kampanye mengkampanyekan partainya masing-masing. Sak rumah. Nah, sesekali ketamuan partai bapaknya, yang lainnya menyingkir.
Kali berikutnya kedatangan partai istrinya, yang lain menyingkir. Berikutnya lagi kedatangan partai anak pertama, anak kedua, anak ketiga menyingkir. Begitu kedatangan semuanya bingung, mau taruh di mana ini. Yang masih menjaga kerukunan sih mending, ya sudahlah. Di pojokan sana partainya bapak, depan rumah partainya ibu, ruang tengah partainya anak pertama, ruang belakang partainya anak kedua, emperan partainya anak ketiga, sak rumah benderanya lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Mungkin terjadi. Dan itu adalah tamzid wihdatil muslimin, betul-betul mengoyak-oyak persatuan kaum muslimin, mengkoyak-koyak persatuan sebuah desa, mengkoyak-koyak persatuan satu keluarga. Inilah yang memang diinginkan oleh musuh-musuh agama. Dengan cara semacam itu kaum muslimin akhirnya muslimin lemah, tidak punya kekuatan. Mereka sudah dibikin pecah berkeping-keping dengan berbagai macam partai-partai yang ada. Mudah untuk dijinakkan, mudah untuk diberangus. Wallahul musta'an. Itu yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Mafsadat yang berikutnya, apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Partai-partai tersebut memunculkan penyakit ta'assub al-mamqut, fanatik yang sangat tercela. Fanatik yang sangat tercela. Seperti yang disebutkan tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Akan muncul al-intisar lil hizbiyah, membela hizbiyah yang ada, membela partai-partai yang ada. Masing-masing anggotanya akan membela partainya, masing-masing anggotanya akan mengkampanyekan partainya, sehingga yang dia bela bukan Islam, yang dia bela bukan kaum muslimin, yang dia bela bukan kalimat Allah di muka bumi, yang dia bela adalah partainya masing-masing. Hizbiyah, asabiyah, fanatisme yang sangat mengerikan terjadi pada al-ahzab as-siyasiyah, parpol-parpol yang ada. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini perkara yang wadih, perkara yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Kemudian kaum muslimin khonaftina azakumullah, dikarenakan sistem demokrasi itu ialah suara rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, maka yang dicari adalah suara rakyat. Maka yang terjadi khonaftina azakumullah, masing-masing partai akan melakukan berbagai macam cara, berbagai macam upaya untuk menggaet rakyat, berbagai macam cara untuk mendapatkan suara rakyat. Maka muncul kaidah syaitaniyah, al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Ini adalah kaidah syaitaniyah, kaidah setan. Dikarenakan tujuannya adalah memenangkan pentas politik, memenangkan posisi yang dicari, maka yang dicari adalah suara rakyat. Maka berbagai macam cara akan diupayakan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang disukai masyarakat dilakukan, tidak peduli apakah itu sesuai dengan bimbingan Islam ataukah tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Kalau masyarakatnya senangnya ialah joget-joget ria, kampanye dengan mendatangkan grup band,
kampanye dengan mendatangkan grup dangdut, masyarakat diajak joget-joget ria dan segala macamnya, dan diminta jangan lupa nomor 1, jangan lupa nomor 2, jangan lupa yang berlambang ini, jangan lupa yang berlambang itu, menghalalkan segala cara, menghalalkan segala cara. Kalau ternyata masyarakatnya itu senengnya yang model-model lama, kalau band itu kan anak muda sekarang ini, model yang lama, yang tua-tua seneng keroncongan, diadakan acara keroncongan. Yang gamelan, ngadakan acara gamelan. Apalagi ludrukan, dikasih acara ludrukan, yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, yang penting mendapatkan suara terbanyak. Barakallahu fikum. Masyarakat senengnya yang lokal saja, didatangkan yang namanya biduanita lokal. Masyarakat seneng yang luar, dicarikannya dari luar. Al-muhim sesuai dengan selera masyarakatnya, tidak peduli itu halal atau haram, dikarenakan sudah mendapatkan kaidah syaitan yang namanya al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Yang dari itu pula, dampak pemilu yang berikutnya ialah menerjang keharaman-keharaman agama dalam rangka mensukseskan misi dan visi yang ada. Ini sangat mengerikan, barakallahu fikum. Hukum agama diinjak-injak, bimbingan-bimbingan Islam diinjak-injak. Al-muhim yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka dilakukan. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga yang terjadi bukan kemudian pembelajaran penting kepada masyarakat, bukan mengajarkan kepada mereka etika-etika yang luhur, budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, bukan mengajari masyarakat hal-hal yang positif, tapi justru memfasilitasi perkara-perkara negatif yang ada pada masing-masing masyarakat tadi. Belum lagi yang namanya permainan uang, money politik, bagi-bagi duit, bahasa kasar, nyogok, ngasih, jangan lupa nomor 1, jangan lupa nomor 3, bagi-bagi duit. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Juga di antara mafsadat yang namanya intikhabat ialah ta'lihul aghlabiyah, menuhankan mayoritas. Itu sistem demokrasi. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Kalau ternyata suara mayoritas masyarakat itu adalah A, maka dilegalkan, diresmikan. Walaupun suara rakyat tadi bertentangan keras dengan Islam. Barakallahu fikum. Ini sangat mengerikan, kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kiranya kalau seandainya di tengah-tengah masyarakat itu hendak melegalkan yang namanya homoseksual. Mereka kan dengan mudah menggunakan tangga demokrasi, menggunakan kendaraan demokrasi untuk melegalkan perbuatan semacam itu. Tinggal dia kerahkan semua masyarakat yang ada, dia aja beramai-ramai untuk menggolkan misi yang ada, entah dengan cara suap atau dengan cara-cara yang lainnya. Yang penting mendapatkan suara terbanyak. Begitu di majelis perhitungan suara, ternyata yang terbanyak itu mendukung adanya gerakan homoseksual, maka disahkan secara undang-undang. Na'udzubillah min dzalik. Melegalkan tindakan yang sangat keji semacam itu kaumnya Nabiullah Lut alaihi salatu wasallam.
yang diadab, disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Nikah sama jenis. Bisa antum bayangkan di sebuah masyarakat ingin melegalkan nudisme. Tahu nudisme? Hah? Masyarakat tak berpakaian. Barakallahu fikum. Mereka dengan mudahnya menggunakan tangga demokrasi, menggunakan kendaraan demokrasi untuk melegalkan hal ini. Yang penting suara terbanyak. Tinggal dia upayakan sekuat tenaga dengan berbagai macam cara, yang halal, yang haram, semuanya. Ternyata berhasil mengalahkan yang ada. Suara terbanyak ialah mendukung nudisme. Udo kabeh sakampung. Bedanya apa antara manusia dengan hewan? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus demikian antum kiaskan. Barakallahu fikum. Ketika antum menyuarakan kebenaran, ini bagi mereka-mereka yang menggunakan tangga demokrasi dalam rangka dakwah, kata mereka, yang menggunakan tangga demokrasi, kendaraan demokrasi untuk memperjuangkan Islam wal muslimin, katanya. Ketika di majelis tadi, orang-orang yang menggunakan baju partai-partai Islam tadi ingin membela Islam, dia menyatakan hukumnya haram, yang namanya nudisme itu haram, bertentangan dengan bimbingan Islam. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan para ulamanya. Tidak langsung diterima. Ya, itu suara Anda. Kita mau lihat dulu bagaimana suara yang lainnya. Ternyata serempak menyatakan suara yang lainnya setuju dengan nudisme. Dihitung, voting, dihitung, ternyata yang setuju dengan nudisme itu 70%, sementara yang anti nudisme 30%. Yang menang yang mana? Yang menang bukan hukum Allah Azza wa Jalla, yang menang bukan ayat Allah qala Allah qala Rasul, yang menang bukan Al-Quran, bukan hadisnya Rasulullah SAW. Yang menang ialah suara kebanyakan rakyat. Hukum Allah ditelanjangi di situ. Hukum Allah diinjak-injak di situ. Hukum Allah diabaikan di situ. Hukum Allah dikebiri di situ. Dan di depan sekian banyak orang, hukum manusia yang menyimpang tadi dimenangkan di atas hukum Allah Azza wa Jalla. Sah ketok palunya. Dengan demikian undang-undang pelegalan nudisme disahkan. Udah kabeh. Bukan perkara yang mustahil, di tempat itu juga mereka langsung melakukan demo. Telanjang semuanya dalam rangka untuk menjalankan undang-undang nudisme tadi. Kamu bisa berbuat apa? Haram. Suara Anda apakah dipakai? Itulah yang namanya demokrasi. Barakallahu fikum. Itulah yang namanya pemilu intikhabat yang berasaskan demokrasi. Bukan al-haq yang dijunjung tinggi, bukan Allah dan Rasulnya yang dijunjung tinggi, bukan agama Islam yang dibela, tetapi suara rakyat yang dituhankan. Sehingga bahasanya adalah ta'lihul aghlabiyah, menuhankan suara mayoritas. Barakallahu fikum. Sehingga sangat mengerikan kaum muslimin rahimakumullah, sistem demokrasi yang ada ini. Sangat mengerikan pula barakallahu fikum sistem intikhabat dengan asas demokrasi yang diterapkan seperti ini. Masih banyak lagi sesungguhnya barakallahu fikum mafasid ukhar, mafsadah yang lainnya lagi barakallahu fikum yang bisa dicermati, dihayati oleh orang-orang yang berakal sehat. Memikirkan ketika hukum itu bukan lagi hukum Allah dan Rasulnya, ketika hukum itu kembalinya pada masyarakat, kerusakan akan terjadi di mana-mana. Barakallahu. Sebagian pihak
mungkin akan melontarkan pernyataan yang bisa kita katakan sebagai syubhah. Bukankah yang namanya demokratia itu adalah syura? Bukankah demokrasi itu adalah syura, musyawarah? Bukankah musyawarah itu ada contohnya dalam Islam? Ini salah satu syubhat dari syubhat yang dilontarkan barakallahu fikum oleh para pengagum demokrasi, oleh para pecinta demokrasi. Mereka mengatasnamakan demokrasi dengan nama syura. Perlu dipahami, terlalu banyak perbedaan antara demokrasi dengan musyawarah dalam Islam. Yang menegaskan demokrasi bukan musyawarah, musyawarah bukan demokrasi, dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kita lontarkan kepada mereka sejumlah pertanyaan. Kita katakan kepada mereka, siapa yang meletakkan syariat demokrasi? Jawabannya? Enggak semata-mata manusia. Jawabannya orang kafir. Yang meletakkan sistem demokrasi orang kafir. Manusia kafir lagi. Siapa yang memerintahkan musyawarah? Siapa yang meletakkan musyawarah? Jawabannya Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, dalam bimbingan syariatnya. Barakallahu fikum. Sudah beda. Demokrasi manusia yang bikin, demokrasi syariatnya manusia, sementara perintah bermusyawarah perintah Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Perbedaan yang kedua, Asyura al-Kubra, musyawarah besar dalam Islam yang berkaitan dengan umat secara keseluruhan. Itu yang melakukannya adalah ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi, dari kalangan orang-orang muslim, dari kalangan orang-orang yang saleh, dari kalangan orang-orang yang adil, para ulama yang memiliki ilmu agama, yang mengerti tentang watak manusia. Ahlul halli wal aqdi yang menjalankannya. Sementara demokrasi dijalankan oleh semua pihak yang memegangnya. Yang laki-laki, yang perempuan, yang orang kafir, yang orang fasik, yang orang jahil, semuanya masuk dalam kerangka demokrasi. Barakallahu fikum. Beda. Ada yang mengatakan, nyatanya ada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang kemudian menangani demokrasi. Jawabannya itu kamuflase saja. Mereka adalah boneka-boneka kufar yang diperalat untuk mengkampanyekan demokrasi dalam tubuh umat Islam. Dikarenakan demokrasi asal muasalnya dari kaum kufar. Beda. Dan tidak mungkin disamakan antara muslim dengan kafir. Tidak mungkin kamu samakan saleh dengan toleh. Tidak mungkin kamu samakan orang yang saleh dengan yang fajir, orang yang taat dengan yang maksiat. Beda. Maka tidak sama antara syura dan demokrasi. Yang ketiga, ahlus syura la yuhilluna harama wa la yuharrimuna halala wa la yuhiqquna batila
wala yubtiluna haqqa. Ahlus syura, ahlul halli wal aqdi dalam musyawarah itu, mereka tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, tidak menyatakan hak pada perkara batil, tidak menyatakan batil pada perkara yang hak. Sebaliknya yang namanya ahlus syura berupaya untuk mencari yang terbaik sesuai dengan bimbingan syariat Islam. Halal dihalalkan, haram diharamkan, hak dibela, batil dicela. Itu ahlus syura. Lain halnya dengan demokrasi. Demokrasi tergantung suara rakyat. Yang sering terjadi, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Demokrasi beda. Barakallahu fikum. Yang keempat, sisi yang keempat, yang namanya musyawarah laisat illa fi umurin nadirah. Musyawarah itu tidak terjadi melainkan dalam perkara-perkara tertentu saja yang sangat jarang terjadi, kondisional, kasuistik. Adapun hal-hal yang jelas hukumnya tidak ada lagi musyawarah. Ketika Allah dan Rasulnya menyatakan haram, tidak ada, yuk dimusyawarahkan dulu, haram apa enggak? Tidak ada musyawarah, haram. Ketika Allah dan juga Rasulnya SAW mengatakan halal, ya halal, tidak ada kok, nanti musyawarah dulu. Itu betul, halal apakah tidak? Tidak. Dan sangat jarang terjadi. Adapun yang namanya demokrasi, itu betul-betul menentang hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan haram, suara terbanyak apakah tidak? Kalau ternyata suara terbanyak mengatakan halal, halal, walaupun Allah mengatakan haram, naudzubillah min dzalik. Beda. Sisi yang kelima, asyura laysat fardha wala wajibah fi kulli waqt, bal hiya takhtalifu bi ikhtilafi adh-dhuruf wal ahwal, fatakunu fi waqtin wajibah wa takunu fi waqtin akhar ghaira wajibah. Musyawarah itu bukanlah perkara yang fardu, bukan pula perkara yang wajib setiap waktu. Tapi yang namanya musyawarah tergantung situasi dan kondisi. Ada kalanya musyawarah itu wajib, ada kalanya tidak wajib, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Rasul tidak selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam perkara-perkara tertentu saja belum mengajak musyawarah para sahabat. Lain halnya dengan yang namanya demokrasi. Fahiya fardun ala ahliha. Demokrasi itu wajib diimani, wajib diyakini oleh para pemeluknya. Tidak boleh bagi siapapun dari kalangan penguasa, atau dari kalangan hakim, atau dari kalangan siapapun untuk keluar dari sistem demokrasi. Tidak ada yang boleh. Beda. Barakallahu fikum. Yang keenam, Asyura athbatat quwwatal Islam wa salahiyatahu likulli zamanin wa makan. Kalau musyawarah itu menetapkan kekuatan Islam, menetapkan Islam itu relevan di setiap zaman dan waktu, zaman dan tempat. Itu musyawarah.
Karena musyawarah itu untuk perkara kebaikan. Sehingga musyawarah itu memperkokoh Islam, menguatkan kaum muslimin, menjelaskan kepada umat Islam itu masih relevan dan terus relevan di sepanjang masa, di sepanjang zaman, di semua tempat. Lain halnya dengan demokrasi. Demokrasi itu menolak Islam. Demokrasi itu menuduh Islam tidak mampu, menuduh Islam tidak relevan di zaman sekarang ini. Lain. Barakallahu fikum, beda. Yang ketujuh, kalau perintah musyawarah itu sudah dari zaman dahulu kala. Allah perintahkan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam dan kaum muslimin ketika Islam itu didakwahkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Musyawarah muncul dengan munculnya bimbingan Islam. Adapun demokrasi baru muncul dan tampil di negara-negara Islam di abad-abad yang sebelumnya saja, belum lama. Menunjukkan bahwasanya Rasul bukan seorang demokrat, bahwasanya para sahabat juga demikian, para tabi'in, para tabi'in, para ulama kita mazhab yang 4. Imam Syafi'i tidak kenal demokrasi, Imam Ahmad tidak kenal demokrasi, Imam Malik tidak kenal demokrasi, Abu Hanifah al-Imam tidak kenal demokrasi, para ulama-ulama yang ada tidak kenal demokrasi. Tidak ada di masa mereka lalu. Demokrasi baru muncul beberapa waktu silam. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Dan yang berikutnya yang ke-8, demokrasi itu maknanya jelas. Hukum rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Semuanya terkait dengan bab rakyat. Tuhannya adalah rakyat. Sementara musyawarah terkait dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga sangat jauh berbeda barakallahu fiik antara syura, musyawarah dan demokrasi. Musyawarah itu sifatnya kaum mukminin, sifatnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara demokrasi itu merupakan buatannya orang-orang kafir. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu pertanyaan muncul setelah itu di benak banyak orang insyaallah dengan apa yang disampaikan ini. Pertanyaan itu adalah, lalu bagaimana sekarang ini kondisinya? Negara kita negara demokrasi, pemimpinnya diangkat dengan intikhabat. Apakah penguasa yang ada itu dikatakan sebagai penguasa yang sah? Kok diem aja? Penguasanya, presidennya diangkat dengan intikhabat, pemilu berasaskan demokrasi. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Dan terus demikian sampai kelas desa, kelas dusun, semuanya dipimpin, ditunjuk dan dilantik dengan cara intikhabat, pemilihan dengan asas demokrasi. Diterangkan tadi kerusakan kelanjutannya dari agama ini. Yang muncul sekarang pertanyaannya adalah, sah tidak mereka? Sah tidak mereka? Jawabannya sah. Loh kok bisa sah? Wong caranya nggak syar'i. Caranya kan cara-cara demokrasi, menggunakan cara-cara pemilu. Syar'i enggak? Enggak syar'i. Nah terus yang dilantik dengan cara enggak syar'i, sah enggak? Kenapa kok sah? Sah. Yakin? Dengan cara demokrasi?
Allahul musta'an. Gimana ya? Ini pertanyaan besar yang pasti akan disampaikan oleh mereka yang mendengarkan itu semua. Dari tadi Anda mengatakan demokrasi rusak, demokrasi gini. Ini semuanya pakai demokrasi. Siapa enggak? Iya. Karena fitina azakumullah. Tadi saya jelaskan di dalam pengangkatan pemimpin Islam memiliki beberapa cara. Yang pertama musyawarah al-halli wal aqdi. Yang kedua penunjukan dari penguasa sebelumnya. Yang ketiga dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini adalah cara-cara yang syar'i. Ada satu cara, ini poin yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, cara-cara yang diingkari oleh para ulama, dikecam oleh para ulama, yaitu dengan cara al-qahru wal ghalabah. Dengan cara kudeta. Dengan cara kudeta. Mengalahkan, melawan penguasa yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Di masa lalu terjadi yang semacam ini. Saling kudeta, saling menjatuhkan, saling perang, saling kalah mengalahkan. Cara ini dikatakan oleh para fuqaha dan dengan kesepakatan seluruh para ulama, tariqatun ghairu syar'iyyah. Ini adalah cara yang tidak syar'i, cara yang haram, dikarenakan di situ ada pertumpahan darah kaum muslimin. Cara itu adalah caranya kaum khawarij, caranya kaum pemberontak. Sehingga dikatakan caranya nggak syar'i. Ketika disampaikan kepada para fuqaha, lalu bagaimana hukumnya ketika sang pemberontak tadi ternyata berhasil menggulingkan kekuasaan yang ada, sehingga dia mengambil alih tampuk kepemimpinan dan mengumumkan dirinya sebagai penguasa baru, pengganti penguasa lama yang digulingkan. Maka para fuqaha menyatakan di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau menukil kesepakatan para fuqaha, kalau ternyata dengan cara yang tidak syar'i itu sang pemberontak berhasil mengkudeta penguasa yang sebelumnya dan mengambil alih tampuk kepemimpinan yang ada, maka para fuqaha sepakat kaum muslimin harus mendengar dan mentaati penguasa yang baru tadi. Diyakini sebagai penguasa yang sah, didengarkan, ditaati oleh kaum muslimin dalam perkara yang baik, takhmidan lil fitan, dalam rangka untuk meredam fitnah. Jangan sampai terjadi lagi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Dan kesepakatan para ulama. Caranya salah. Caranya tidak syar'i. Dikecam dengan keras, diingkari. Tapi kalau ternyata terjadi, mereka berhasil, maka dalam rangka meredam fitnah supaya jangan sampai berkesinambungan perang demi perang, kudeta demi kudeta, dan supaya terjaga darah kaum muslimin, di stop, dihentikan kudeta yang ada, dinyatakan sah penguasa baru yang menguasai tadi. Sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taati. Itu penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, dalam rangka untuk meredam fitnah dan meredam darah kaum muslimin. Ini dengan kesepakatan para fuqaha. Yang dari situ diambil istimat hukum pula cara-cara lain yang tidak syar'i, tariqah ghairu syar'iyyah, dengan cara pemilu berasaskan demokrasi,
dengan cara voting dan segala macamnya. Kita mengingkari. Kita ingkari, kita menyatakan itu bukan termasuk Islam, bukan termasuk thariqah syar'iyyah, cara yang mungkar. Kita ingkari. Tapi kalau ternyata berhasil dan diangkat sebagai seorang pemimpin dengan cara tersebut, maka dalam rangka untuk meredam fitnah dan jangan sampai terjadi fitnah besar di kalangan kaum muslimin, dalam rangka untuk meredam terjadinya pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, maka dinyatakan sah. Muslim mengatakan itu sah, diyakini sebagai penguasa yang sah, didengarkan, ditaati dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Barakallahu fiik. Paham tuh? Itu dengan kesepakatan para ulama yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam bukunya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Yang menjadi masalah berikutnya, ikut serta apa tidak ikut serta? Jawabannya? Kurang banter. Jawabannya tidak mungkin ikut serta. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bantu-membantulah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Caranya tidak syar'i, caranya mungkar, maka tidak mungkin kita ta'awun membantu sebuah kemungkaran. Akhirnya tidak ikut andil. Barakallahu fikum. Ada yang jadi, ya sudah, itu penguasanya, kita selesai. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi apa ya kan? Jadi? Hah? Jadi apa ya kan? Jadi? Jadi? Jadi apa? Jadi apa? Golput. Partai itu berarti. Golongan putih, berarti kan partai putih. Jadi apa? Ya enggak jadi apa-apa. Ya gak melu, enggak ikut-ikutan. Barakallahu fikum dalam perkara yang semacam ini. Oleh karena itu, khanafitina azakumullah, penting kiranya disampaikan hal-hal yang semacam ini dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara ilmiah kepada segenap penguasa-penguasa kita, dari mulai penguasa desa terus sampai ke atas semampu kita. Disampaikan prinsip-prinsip yang semacam ini supaya mereka memahami bagaimana prinsip Islam yang benar, dan supaya mereka memaklumi ketika kaum muslimin tidak ikut andil dalam pesta rakyat. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.